Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk materi akuntansi ekonomi untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana mencatat transaksi untuk PD Wildan Jaya ke dalam jurnal khusus. Untuk kasus PD Wildan Jaya ini, transaksi PD Wildan Jaya ini, nanti kita akan coba membuat tahapan pencatatan satu siklus, satu set langsung dari mulai jurnal khusus, jurnal umum, buku besar sampai nanti di akhir jurnal penutup sampai jurnal pembalik. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana cara mencatat transaksi ke jurnal khusus dan jurnal umum. Di sini kita baru tahap yang pertama. Ya, untuk transaksi di PD Wildan Jaya di sini sudah disediakan soalnya dan format tabelnya pun sudah disediakan. Ini filenya, ini kebetulan ada 8 lembar, jadi transaksinya sudah tersedia. Kolom-kolom tabel jurnal khususnya, buku besar, sampai ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan sampai di ujung nanti jurnal penutup, jurnal pembalik ini sudah ada. Jadi nanti kita coba membahas dari awal sampai ke akhir. Nah, file untuk lembar kerja ini bisa di-download di kolom deskripsi di video pembelajaran ini. Nanti bisa di-download dan kita bisa membahas bersama-sama. Nah, untuk tahap pertama kita akan coba mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Di sini tabelnya sudah ada, sudah disediakan dan sampai ke jurnal umum. Khusus untuk transaksi tanggal 1 yang di PD Wildan Jaya, transaksinya selama bulan April tahun 2020. Untuk transaksi tanggal 1 ini transaksinya pendirian perusahaan dagang Wildan Jaya di sini. Di sini ada dua transaksi, ada dua golongan transaksi yang masuk salah satunya ke jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal. Di sini sudah dibuatkan transaksinya. Jadi di debit kas dan kreditnya modal sebesar 8 juta untuk investasi dalam bentuk uang tunai yang 8 juta. Sedangkan yang investasi dalam bentuk persediaan barang dagang, perlengkapan dan peralatan toko, ini dicatatnya dalam jurnal umum. Nah, jurnal umumnya pun sudah dibuatkan. Jadi untuk transaksi tanggal 1 sudah dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Ini karena transaksi untuk pendirian usaha itu ada investasi dalam bentuk menerima uang, berarti posisi perusahaannya menerima uang, dan ada penerimaan dalam bentuk non uang. Nah, ini masuknya ke jurnal umum. Khusus untuk tanggal 1 sudah dibuatkan jurnalnya ke jurnal yang tepat. Jadi file ini bisa di-download. Dan untuk sekarang kita akan coba mulai membahas transaksi dari tanggal 2 ke jurnal khusus dan jurnal umum yang tepat nanti. Ya, kita mulai saja untuk transaksi tanggal 2, bisa dilihat di lembar kerjanya. Untuk tanggal 2, dibeli barang dagang 3 juta rupiah dari KUD Kecamatan secara tunai. Nah, kalau dibeli barang dagang secara tunai, ini kalau dicatat dalam jurnal khusus, berarti kita mencari jenis jurnal khususnya. Apakah posisi kita menerima uang, mengeluarkan uang, atau membeli atau menjual secara kredit. Jadi sesuai dengan karakter kekhususan dalam jurnal khusus. Nah, kalau di transaksinya dibeli barang dagang 3 juta rupiah tunai, berarti posisinya kita membeli barang. Kalau membeli barang dagang, berarti kita secara tunai berarti kita mengeluarkan uang. Di sini ada bukti notanya, nota kontan. Artinya kita membelinya secara tunai. Berarti ini langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas. Yang didebet dengan yang dikreditnya nanti sudah ada ditentukan di format jurnal pengeluaran kas. Di sini sudah ada. Atau cash payment journal. Di jurnal pengeluaran kas. Kita isi tanggalnya tanggal 2, nomor buktinya nota kontan strip 09, keterangannya dari KUD Kecamatan.
Nah, yang didebet, ini yang didebet, karena yang dibelinya barang dagang, maka, nah yang diisinya di kolom pembelian di sini. Sebab yang dibelinya barang dagang. Kalau yang dibelinya bukan barang dagang, masuknya ke serba selebih. Itu yang didebetnya. Karena kita mengeluarkan uang, dibelinya tunai, berarti kas kita jadi berkurang 3 juta. Jadi untuk jurnal khusus ini, yang didebet dengan yang dikreditnya sudah ditentukan. Tinggal mengisi angkanya saja di kolom yang tepat. Seperti itu. Yaitu transaksi untuk tanggal 2, masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah sekarang kita lanjutkan tanggal 3 April. Dijual barang dagang, faktur nomor 01 ke toko tenang, 1.500.000 secara kredit. Nah, ini berarti kita menjual barang itu secara kredit, jadi kita belum menerima uangnya. Ini bukti transaksinya faktur nomor 01. Faktur itu salah satu bukti transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi kita menjualnya secara kredit. Kalau menjual secara kredit berarti masuknya ke jurnal penjualan. Kalau menjualnya secara tunai berarti kita menerima uang, masuknya ke penerimaan kas. Tapi karena kita menjualnya secara kredit, maka masuknya ke jurnal penjualan. Nah, inilah tabel jurnal penjualannya. Kita isi tanggalnya tanggal 3, faktur nomor 01, syarat penjualannya tidak ada, toko tenang. Nah, karena kita menjualnya secara kredit, nih yang didebet sudah jelas pasti ada tagihan ke toko tenang 1.500.000. Tagihan ini namanya piutang. Jadi yang didebetnya sudah disediakan. Karena yang dijualnya barang dagang, nah yang dikreditnya kita isi di kolom penjualan. Sebab yang dijualnya barang dagang. Jadi pada prinsipnya jurnal khusus juga ada yang didebet dan ada yang dikredit. Nah, yang didebetnya piutang dagang, yang dikreditnya penjualan. Seperti itu. Itulah transaksi tanggal 3. Nah, sekarang kita lanjutkan transaksi tanggal 4. Dibayar sewa kios 1.800.000 untuk 1 tahun. Nah, kalau dibayar sewa kios berarti kita belum punya tempat. Nah, sekarang kita menyewa sebuah kios. Nah, kalau dibayar posisi kita berarti mengeluarkan uang. Berarti sudah jelas masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita lihat tabelnya, jurnal pengeluaran kas. Nah, tadi transaksi tanggal 2 sudah. Sekarang di bawahnya tanggal 4. Yang didebet kita bayar sewa. Kalau bayar sewa berarti jangan diisi di utang dagang karena kita tidak bayar utang. Kita tidak membeli barang dagang juga. Jadi masuknya ke serba-serbi. Dibayar sewa itu memunculkan akun sewa dibayar di muka. Atau boleh juga dicatat sebagai beban sewa boleh. Tapi kita samakan sekarang sewa dibayar di muka. Angkanya 1.800.000. Ini artinya yang didebet sewa dibayar di muka 1.800.000. Yang dikreditnya karena dibayar langsung mengeluarkan uang berarti kas dikredit 1.800.000. Atau dengan kata lain sebenarnya kalau dulu kalau ini dicatat dalam jurnal umum ini didebetnya sewa dibayar di muka, yang dikreditnya kas gitu. Tapi kalau di jurnal khusus untuk pengeluaran kas ini akun yang didebet dan akun yang dikredit sudah disiapkan kolom-kolomnya seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Selanjutnya tanggal 6 dibeli barang dagang 450.000 dari CP Citra, faktur nomor 46 dengan syarat. Ini artinya kita membeli barang dagangnya secara kredit. Ada faktur, bukti transaksi yang secara kredit, terus ada syarat pembayaran 10/20, dapat potongan 10% jika bisa melunasi dalam kurun waktu 20 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 6 berarti. Jadi kalau sampai tanggal 26 April nih, 20 hari ke depan, kita bisa melunasi, kita akan dapat potongan 10% dari total yang kita belinya. Namun pada intinya tanggal 6 ini kita membeli barang dagangnya secara kredit. Kalau membeli secara kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Nah, kita lihat tabelnya. Ini masih kosong. Tanggalnya tanggal 6, faktur nomor 46, syarat pembelinya 10/20, N/60, keterangannya kita membelinya ke CP Citra. Nah, yang didebetnya karena yang dibelinya barang dagang, masuknya ke kolom pembelian. Kalau yang dibelinya bukan barang dagang, nah, misal dibeli peralatan, maka masuknya ke serba-serbi. Nama akunnya peralatan, jumlahnya berapa. Tapi karena yang dibelinya barang dagang, berarti ke kolom pembelian. Yang dikreditnya, karena kita membelinya secara kredit atau belum bayar, nah yang dikreditnya sudah disiapkan, kolom utang dagang. Kita jadi nanti punya utang, 450.000. Di debit pembelian, kreditnya utang dagang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tanggal 8 April. Dijual barang dagang ke toko tenang, 400.000. Nota kontan nomor 001.
Nah, kalau dijual barang dagang, nah ini nota kontan. Artinya kita menjualnya secara tunai. Berarti menjual, uangnya langsung kita terima. Kita sebagai penjualnya. Berarti kita posisinya menerima uang. Kalau menerima uang, masuk dicatatnya dalam jurnal penerimaan kas. Kita menerima uang. Nah, kita lihat di jurnal penerimaan kas ini sudah ada transaksi tanggal 1. Sudah dibuatkan. Sekarang di bawahnya berarti tanggalnya tanggal 8. Keterangannya toko tenang. Karena kita menerima uang, berarti kas kita jadi bertambah. Kas bertambah 400.000. Uang yang kita terima ini dari hasil apa? Dari hasil menjual barang. Kalau yang dijualnya barang dagang, berarti masuknya ke penjualan. Nah, 400.000. Jadi di debitnya kas, di kreditnya penjualan. Nah, seperti itu. Selanjutnya tanggal 10 April. Dijual barang dagang ke toko anti mahal. Faktur nomor 02 sebesar 1 juta rupiah, syarat 5010 N per 30. Nah, berarti kita menjualnya secara kredit. Ini artinya. Faktur itu bukti transaksi yang dilakukan secara kredit. Malah ada syarat pembayaran. Berarti kita menjual barang dagang secara kredit. Kalau menjual secara kredit, berarti dicatatnya dalam jurnal penjualan. Kalau kita menjualnya secara tunai, berarti menerima uang. Maksudnya ke jurnal penerimaan kas. Tapi karena sekarang dijualnya secara kredit, berarti masuknya ke jurnal penjualan. Oke, tanggal 10 ini kita isi, tanggalnya tanggal 10. Diisi syarat penjualannya, toko anti mahal. Kita menjual secara kredit, berarti kita punya tagihan. Di debitnya, piutang dagang. Dijualnya barang dagang, berarti masuknya ke kolom penjualan kredit. Jadi di debit piutang dagang 1 juta dan kreditnya penjualan. Selanjutnya tanggal 12 April. Dijual barang dagang ke Tuan Udin 1.300.000 tunai. Nah, ini kalau tunai berarti kita langsung menerima uang nih menjualnya. Kalau menerima uang tunai berarti masuknya ke jurnal penerimaan kas. Dijual barang dagang. Dari hasil menjual barang dagang. Kita lihat jurnal penerimaan kas, tanggalnya tanggal 12, nomor buktinya nota kontan, strip 02 ke Tuan Udin. Di debit kita isi 1.300.000 karena kita langsung menerima uangnya. Yang dijualnya barang dagang, makanya diisinya di kolom penjualan 1.300.000. Jadi di debit 1.300.000 kas dan kreditnya penjualan. Seperti itu. Ya, selanjutnya tanggal 15 April. Dibeli barang dagang dari CP Citra 500.000 tunai dengan bukti nota kontan. Berarti kita membelinya secara tunai. Berarti langsung bayar kita membelinya. Berarti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Jadi kita posisinya mengeluarkan uang. Masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita isi tanggal 15 dan nota kontan strip 15 atau 15 CP Citra. Di debitnya yang dibelinya barang dagang. Kalau yang dibelinya barang dagang berarti masuk ke kolom pembelian. Yang di kreditnya sekarang kas kita jadi keluar. Kita mengeluarkan uang 500.000. Gitu. Selanjutnya tanggal 16 April. Dibeli barang dagang dari CP Karya. Nah, faktur. Berarti kita membelinya secara kredit nih. Dengan syarat 10/5 N per 30. Nah, kalau membelinya secara kredit, berarti masuknya ke jurnal pembelian. Kita lihat. Kita isi tanggal 16. Faktur strip 25. Syarat pembeliannya 10/5 N per 30. CP Karya. Yang dibelinya barang dagang. Berarti pembelian 950. Nah, yang dikreditnya utang dagang 950. Seperti itu. Jadi kalau jurnal khusus sudah disediakan kolom-kolom yang di debit dan yang di kreditnya. Ya, kita lanjutkan tanggal 17 April. Tuan Wildan mengambil 70.000 untuk keperluan pribadi. Berarti si Tuan Wildan ini pemilik mengambil uang perusahaan. Berarti uang perusahaannya jadi berkurang. Berarti posisinya perusahaan mengeluarkan uang karena diambil oleh pemilik. Berarti dicatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di sini tanggalnya tanggal 17. Nah, yang di bagian debit karena ini private, kalau si pemilik ngambil uang perusahaan berarti private. Berarti bukan ke kolom utang dagang, bukan juga membeli barang dagang, tapi masuknya ke serba-serbi. Nama akunnya kita tulis private Tuan Wildan 70.000 di debit dan kreditnya kas gitu.
Jadi yang di debit sudah ditentukan, Raib Tuan Wildan, masuknya ke serba-serbi, dan kreditnya kas. Jadi serba-serbi ini untuk memunculkan akun yang jarang muncul. Tapi kalau utang dagang, pembelian dibuat kolom tersendiri, ini dianggap sering muncul. Seperti itu. Ya, selanjutnya tanggal 19 April. Diterima pembayaran dari toko anti mahal atas transaksi tanggal 10 April 2020. Ya, awas ini hati-hati. Kalau kita menerima pembayaran, berarti kita sudah jelas nih, kita menerima uang. Cuma nanti ada kaitannya apakah dapat diskon atau tidak. Kita menerima pelunasan dari orang lain, apakah dia dapat kita memberikan diskon harga atau tidak. Sebab nanti akan berpengaruh ke uang berapa uang yang kita terima. Ya kita lihat transaksinya nih. Sekarang tanggal 15 diterima pembayaran dari toko anti mahal atas transaksi tanggal 10. Kita lihat transaksi tanggal 10-nya. Dijual barang dagang ke toko anti mahal faktur 1 juta nih. 5/10 N/30. Jadi kalau si toko anti mahal melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 10, berarti maksimal sampai tanggal 20, dapat potongan 5%. Nah sekarang si toko anti mahal bayar, kita posisinya diterima pembayaran dari toko anti mahal atas transaksi tanggal 10. Berarti masih dalam jangka waktu potongan. Berarti si toko anti mahal kalau melunasi akan dapat potongan 5%. Tapi kita lihat dari tanggal 10 sampai tanggal 19 apakah ada retur atau tidak. Nah ternyata tidak ada. Berarti kita menagihnya sebesar 1 juta. Hitungannya masih tetap 1 juta. Jadi nanti kalaupun si toko anti mahal bayar, nah berarti dia bayarnya tidak akan 1 juta, tetapi dapat diskon 5%. 5% dari 1 juta berarti 50 ribu berarti. Jadi dia bayarnya cuma 950. Tapi yang jelas kalau diterima pembayaran ini pelunasan dari anti mahal, berarti tagihan kita berkurang 1 juta. So awalnya kan kita punya tagihan ke toko anti mahal 1 juta. Nah, sekarang dia bayar melunasi. Berarti piutang dagang kita berkurang 1 juta, tapi uang yang kita terima tidak 1 juta, tapi 950. So 50 ribunya kita memberi diskon ke toko anti mahal. Ini sebagai reward bahwa si toko anti mahal melunasi dalam jangka waktu potongan. Nah, bagaimana pencatatan dalam jurnal penerimaan kasnya? Kita lihat tanggal 19, uang yang kita terima, nah cuma 950. Ada potongan penjualan, potongan dari barang yang sudah kita jual ke toko anti mahal. Sebab dia bisa melunasi dalam jangka waktu potongan. Nah, piutang dagang kita jadi berkurang 1 juta. Sebab tagihan kita awalnya ya 1 juta. Cuman si toko anti mahal dia bayarnya cuma 950, dapat diskon 50 ribu. Nah seperti ini. Jadi di debitnya kas 950 ribu, dapat potongan 50 ribu, kita yang memberikan potongannya. Nah piutang dagang 1 juta. Atau dengan kata lain kita nerima uangnya cuma 950. Nah seperti itu. Sekarang tanggal 20 April. Dilunasi ke CP Citra atas transaksi tanggal 6 April. Awas, ini ada kaitannya dengan transaksi tanggal 6 April. Kalau dilunasi, ini sudah jelas, berarti kita posisinya melunasi mengeluarkan uang. Cuman kita harus dicek dulu mengeluarkan uangnya berapa. So, nanti kita cek apakah ada pengurangan harga atau tidak. Nah, yang sudah jelas kalau kita dilunasi ke CP Citra, berarti kita mengeluarkan uang, membayar utang berarti. Kita lihat transaksinya, di tanggal 6, kita lihat. Waktu tanggal 6 dibeli barang dagang 450. Berarti kalau membeli barang dagang 450 kitanya belum bayar. Ada fasilitas dapat potongan 10%, 10/20 jika bisa melunasi dalam kurun waktu 20 hari ke depan. Dari mulai tanggal 6, berarti sampai tanggal 26. Nah, sekarang tanggal 20 kita melunasi nih ke CP Citra. Berarti nanti kita akan dapat potongan sebesar 10% dari 450. Berarti kita bayar utang ke CP Citra yang 450 ini, tapi bayar utangnya tidak mengeluarkan uang 450, tapi dapat potongan 10%, dapat potongan 45 ribu berarti.
Jadi kita bayarnya cuman 405.000 nanti kita bayarnya. Seperti itu. Tapi kita cek apakah kita ada transaksi meretur atau tidak? Tidak ternyata. Ya udah, berarti hitungannya kita punya utangnya 450, nah tanggal 20 kita melunasi ke CP Citra. Berarti di jurnal pengeluaran kasnya kita mengeluarkan uang, nah, kita dapat potongan nih. Kita akan dapat potongan nanti. Yang jelas kalau melunasi, dilunasi berarti utang kita lunas, berkurang. Kalau utang berkurang catatnya di debat. Nah, utang dagang di debat 450. Coba kita melunasi. Sekarang bayarnya, nah bayarnya cuman 405.000 untuk membayar utang yang 450 ini. Yang 45.000 kita dapat potongan. Gitu. Karena kita bisa melunasi dalam kurun waktu potongan tadi. Nah, seperti itu. Berikutnya, tanggal 21 April. Dikirimkan nota debit ke nomor 1 ke CP Karya sebesar 200.000 karena barang rusak atas pembelian tanggal 16 April. Ini artinya nih, kata kuncinya di sini, atas pembelian tanggal 16 April. Kita mengembalikan barang yang sudah kita beli. Berarti retur pembelian. Berarti barang yang sudah kita beli, kita kembalikan lagi. Nah, dengan cara mengirimkan nota debit. Awalnya kita punya utang. Nah, ini ada bukti transaksinya nota debit. Nota debit itu dalamnya isinya kami telah mendebet akun saudara. Maksudnya adalah utangnya yang tadinya dikredit, posisinya utang kita kan dikredit nih. Di debit, kalau di debit berarti utang kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita mengembalikan barang yang sudah kita beli. Retur pembelian nanti. Ya, kita lihat transaksinya nih, transaksinya. Waktu tanggal 16 kita membeli barang dagang, belum bayar nih 950.000. Nah, tanggal 21 kita komplain, ada barang yang rusak senilai 200.000, kita kembalikan lagi dengan membuat nota debit. Ini bukti transaksinya. Artinya kita awalnya sudah membeli, kita punya utang karena belum bayar, kita punya utang 950. Nah, sekarang tidak jadi nih yang 200.000-nya karena barang rusak, dikembalikan lagi. Berarti retur pembelian. Berarti utang kita jadi berkurang nantinya. Utang kita berkurang. Awalnya 950 karena yang 200.000-nya tidak jadi, berarti utang kita nanti berkurang 200.000. Berarti ini tinggal 750 utang kita ke CP Karya. Karena yang 200.000-nya tidak jadi. Cuman sekarang kita lihat ini apakah transaksinya menerima uang? Nih, posisi kita ketika mengembalikan barang, kita tidak menerima uang karena awalnya pun kita belum bayar. Apakah kita mengeluarkan uang? Mengeluarkan uang pun tidak. Awalnya kita membeli, belum bayar. Nah, sekarang tidak jadi, kita kembalikan lagi, kita tidak mengeluarkan uang. Apakah tanggal 21 ini membeli barang dagang lagi secara kredit? Tidak. Berarti tidak masuk ke jurnal pembelian juga. Jadi mengeluarkan uang tidak, berarti tidak masuk ke jurnal pengeluaran kas. Menerima uang juga tidak, karena tidak menerima uang. Terus membeli secara kredit pun tidak, berarti tidak masuk ke jurnal pembelian. Apakah menjual barang dagang tanggal 21 secara kredit? Tidak, berarti tidak masuk ke jurnal penjualan juga. Berarti transaksi tanggal 21 ini tidak masuk ke jurnal khusus. Karena tidak menerima uang, tidak mengeluarkan uang, tidak membeli secara kredit. Karena di sini tanggal 21 tidak membeli. Membelinya mah tanggal 16. Terus tidak juga menjual secara kredit. Berarti ini tidak, tanggal 21 ini tidak bisa masuk ke jurnal khusus. Jadi masuknya ke jurnal umum. Gitu. Nanti di jurnal umumnya tanggalnya tanggal 21, utang dagang kita berkurang di debit. Nah, kreditnya retur pembelian 200.000. Nah, inilah fungsi jurnal umum ketika jurnal khusus tidak bisa mencatat transaksi. Nah, transaksinya contohnya ini, retur pembelian atau retur penjualan yang awalnya dilakukan secara kredit. Karena tidak menerima uang, tidak mengeluarkan uang, tidak membeli lagi secara kredit, tidak menjual secara kredit. Untuk transaksi tanggal 21. Ya, kita lanjutkan tanggal 22. Dibeli perlengkapan. Ini biasanya perlengkapan toko. Senilai 150.000 dari toko Janaka dengan nomor faktur. Kalau kita membelinya, bukti transaksinya faktur, berarti kita membelinya secara kredit. Kalau membeli secara kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Nah, kita lihat jurnal pembelian.
Transaksinya tanggal 22, faktur nomor 23, toko Janaka. Yang dibelinya ternyata bukan barang dagang, berarti tidak boleh masuk ke kolom pembelian. Sebab ini mah hanya untuk barang dagang. Kalau yang dibelinya barang dagang masuknya ke sini. Karena yang dibelinya perlengkapan, berarti masuknya ke serba-serbi. Tulis nama akun yang dibelinya, nama barang yang dibelinya. Perlengkapan di debit 150.000. Karena belum bayar, berarti masuknya ke utang dagang. Jadi di debit perlengkapan 150.000 dan kreditnya utang dagang. Jadi tetap masih ada yang debit dan ada yang di kredit. Tetap berpasangan. Selanjutnya, dilunasi ke CP Karya atas transaksi tanggal 16 April. Nah, kalau dilunasi berarti posisinya kita mengeluarkan uang. Nah, dilunasi berarti kita membayar. Berarti sudah jelas masuknya ke pengeluaran kas. Tapi yang jadi masalah ketika melunasi nih, kita cek dulu, takutnya ada diskon harga. Kita mengeluarkan uangnya berapa nih? Atau mungkin ada retur barang sehingga mengurangi utang kita. Kita lihat transaksinya ini tanggal 24 kita melunasi ke CP Karya atas transaksi tanggal 16 April. Bisa dicek di lembar kerjanya. Waktu tanggal 16 April dibeli barang dagang senilai 950.000 dengan syarat 10/5. Dapat potongan 10% jika bisa melunasi dalam kurun waktu 5 hari ke depan. Kalau 5 hari ke depan berarti 16 sampai 5 hari itu sampai tanggal 21 berarti. Lewat dari tanggal 21 kita melunasi ya nggak akan dapat potongan. Berarti tidak akan dapat potongan kalau lewat dari tanggal 21. Nah, kita melunasinya tanggal 24. Berarti sudah jelas kita tidak dapat potongan. Tapi sekarang kita lihat nih. Waktu tanggal 21 kita ada barang ke CP Karya yang tadinya sudah dibeli, yang 950 ini ada barang yang kita kembalikan nilai 200.000. Ini artinya utang kita bukan 950.000 lagi, tapi tinggal 750. Berarti kalau kita melunasi pun hitungannya dari 750, bukan 950. Karena waktu tanggal 21-nya kita kembalikan ada retur dari barang yang sudah kita beli senilai 200.000. Berarti tidak jadi nih. Berarti utang kita tinggal 750. Berarti tanggal 24 ketika kita melunasi, kita melunasi 750.000 ini. Dan tidak dapat potongan karena sudah lewat. Ya kita lihat di jurnal pengeluaran kasnya tanggal 24 CP Karya utang kita 750.000. Nah, bukan 950. Terus uang yang kita keluarkan karena kita tidak dapat potongan jadi full 750 yang kita keluarkannya. Kita tidak dapat diskon harga. Seperti itu. Jadi di debit utang dagang 750.000 dan yang di kreditnya kas 750.000. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ketika menerima pelunasan atau melunasi ke pihak yang lain. Kita cek dulu apakah dapat diskon atau sebelumnya ada retur barang. Nanti akan berpengaruh dalam perhitungannya. Ya, kita lanjutkan sekarang. Dijual barang dagang 1.750 faktur dengan syarat. Nah, ke toko aneka. Berarti kita menjualnya secara kredit. Kalau menjual secara kredit berarti masuknya ke jurnal penjualan. Sudah jelas nih. Kita lihat jurnal penjualan tanggal 26. Nomor buktinya kita tulis, syarat penjualannya pun kita tulis, toko aneka. Di debit piutang dagang 1.750 karena yang dijualnya barang dagang berarti kreditnya kan jualan. Nah, gitu. Jadi prinsipnya ada yang di debit dan tetap ada yang di kredit. Tidak mungkin hanya di debit saja atau di kredit saja. Pasti ada berpasangannya. Ya selanjutnya tanggal 27 April dibayar rekening listrik. Kalau dibayar berarti kita mengeluarkan uang. Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, kita lihat jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya tanggal 27. Bukan utang dagang, bukan pembelian. Masuknya ke serba-serbi. Beban listrik 200.000 di debit dan kreditnya kas 200.000. Nah, seperti itu. Selanjutnya tanggal 28 April dibayar gaji pegawai. Nah, ini pun sama. Dibayar gaji pegawai berarti kita mengeluarkan uang. Berarti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Kita lihat transaksinya tanggal 28. Bukan membayar utang, bukan membeli barang dagang, tapi masuknya ke serba-serbi beban gaji 400.000.
kreditnya kas 400.000. Selanjutnya tanggal 29 April dijual barang dagang 650.000 ke Toko Jaya secara kredit. Ini sudah jelas nih, dijual barang dagang secara kredit. Berarti masuknya ke jurnal penjualan. Berarti tanggalnya tanggal 29 ke Toko Jaya, didebet di utang dagang, kreditnya penjualan 650.000. Selanjutnya diterima pengembalian barang dagang dari Toko Jaya 150.000 karena barang rusak. Nota debit nomor 17. Nah, ini barusan tadi. Ini ada kaitannya dengan transaksi tanggal 29. Waktu tanggal 29 kita menjual 650.000, barangnya dikasihkan secara kredit, berarti dia belum bayar. Berarti kita punya tagihan piutang ke Toko Jaya. Nah, sekarang Toko Jaya komplain. Kita menerima pengembalian dari Toko Jaya 150.000. Di barang yang awalnya sudah kita jual diterima kembali karena barang tersebut rusak. Nah, ketika diterima pengembalian barang dagang, apa kita menerima uang? Tidak. Berarti kalau tidak menerima uang, berarti tidak akan bisa masuk dalam jurnal penerimaan kas. Apakah kita mengeluarkan uang? Nah, tanggal 29-nya pun si Toko Jaya belum bayar. Berarti kita tidak mengembalikan uang. Jadi tidak bisa masuk ke jurnal pengeluaran kas. Apakah membeli secara kredit? Tidak, tanggal 30 kita tidak membeli secara kredit, tidak ada kaitannya. Apakah tanggal 30 menjual secara kredit? Kita tidak menjual lagi barang. Menjual mah tanggal 29. Jadi tanggal 30 itu tidak menjual barang dagang lagi. Berarti tidak bisa masuk ke jurnal penjualan. Nah, tanggal 30 ini berarti masuknya ke jurnal umum. Nah, inilah contoh transaksi retur yang awalnya sudah menjual, kita menerima pengembalian barang yang sudah kita jual. Tapi awalnya secara kredit. Nah, ini masuknya ke jurnal umum. Jadi, di debit dari tanggal 30, nota debit. Nah, retur penjualan di debit 150.000 dan piutangnya berkurang 150.000. Jadi, tagihan kita ke Toko Jaya bukan 650.000 lagi nanti. Jadi kalau suatu saat si Toko Jaya bayar, jadi dia bayarnya hitungannya dari 500.000 dikurangi yang 150, so yang 150-nya tidak jadi. Jadi kita menjual ke Toko Jaya 650, tapi yang 150-nya tidak jadi. Berarti sekarang kita berhak nagih ke Toko Jayanya cuma 500.000. Berarti kalau si Toko Jaya bayar, hitungannya dari 500.000 itu. Seperti itu. Jadi masuknya ke jurnal umum. Jadi di debit retur penjualan dan kreditnya piutang dagang. Nah, selesai sudah pembahasan untuk contoh transaksi di PT Wildan Jaya selama bulan April tahun 2020. Kesimpulannya berarti jurnal penjualannya seperti ini. Nah, jurnal penerimaan kasnya juga seperti ini. Nah, udah terisi semuanya. Terus jurnal pengeluaran kasnya seperti ini. Bisa dicek, di cross cek lagi. Dan inilah jurnal umumnya. Nah, pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum untuk PD Wildan Jaya berarti sudah selesai. Nanti di video pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan ke tahap posting ke buku besarnya masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk file lembar kerjanya silahkan bisa di-download di kolom deskripsi. Link downloadnya sudah disediakan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.